Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Tuan Pemula. Pada video kali ini saya akan sedikit mereview alat servis lampu. Mungkin ada di antara kalian para pemula yang membutuhkan alat servis lampu. Kebetulan ini akan saya jual. Silahkan kalian negosiasi di WhatsApp yang saya sertakan di bawah ini. Oke, langsung saja sebelum saya jelaskan satu persatu di sini saya tunjukkan sebuah saklar-saklarnya terlebih dahulu. Di sini ada sebuah saklar utama yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan keseluruhan. Dan ini adalah input AC PLN 220. Ini saklarnya. Terus kemudian ini ada adalah fightingnya anti konslet, dan di sini saklar output. Dan saklar ini adalah saklar bypass jika kalian tidak mau menggunakan anti konslet. Jadi ini tinggal dipencet seperti ini. Jika saklar diposisikan seperti ini berarti ini sudah tanpa menggunakan anti konslet. Terus yang saklar yang sebelah lagi ini adalah saklar untuk menghidupkan volt ampere meter dan juga modul HVDC-nya. Dan saklar 6 pin di sini yang hitam ini, jika posisi seperti ini adalah off, dan jika ini dikeataskan maka ini adalah untuk mengecek voltase per chiplet, dan jika ini diposisikan ke bawah maka ini untuk mengecek arus driver dan juga tegangan dari driver yang akan kita cek. Untuk potensio di sini potensio ini sebenarnya adalah trim port miliknya modul HVDC yang saya ganti dengan potensio. Fungsinya agar jika teman-teman takut kesetrum, karena modul HVDC tegangannya itu tinggi ya teman-teman, dan jika tidak mau kesetrum tinggal di setel di bawah 100 volt DC. Oke, lanjut. Untuk ini adalah output AC 220 output PLN. Dan ini juga sama, ini di paralel ya teman-teman. Terus di sini ada fighting ini adalah untuk beban. Ini bukan untuk tes lampu yang sudah hidup, melainkan ini untuk beban yang digunakan untuk mengecek. Dan ini di paralel dengan jack yang ini belum saya lem ya, dan ininya pun belum saya pasang. Untuk kabelnya semuanya saya menggunakan kabel yang berukuran besar. Terus yang ini adalah input ya. Jadi dari output drivernya itu dimasukkan ke sini untuk melakukan pengecekan tegangan ataupun arus. Dan ini adalah saklar untuk mengecek arus. Jadi kita tidak langsung ngecek arus, dikhawatirkan tegangannya sudah tidak karuan. Jadinya di sini disertakan sebuah saklar lagi. Oke, langsung saja. Ini tidak saya solasi. Oke, ini sudah hidup ya. Kalaupun ini dihidupkan, memang wattmeternya di sini sudah hidup, tetapi karena di sini tidak ada bohlam lampu pijarnya, jadi output tidak masuk ke sini kalaupun ini sudah ditekan.
Jika tidak mau menggunakan lampu pijar, artinya di sini harus dihidupkan. Nah, ketika ini dihidupkan berarti output di sini sudah aktif. Oke, saya kasih contoh. Hidup. Namun, kalaupun ini sudah dihidupkan, tetapi ini dimatikan, maka tidak akan hidup kecuali di sini dikasih lampu pijar. Seperti ini dia. Oke. Berarti ini melalui anti konslet. Oke, selanjutnya setelah bagian AC, kita lanjut pada bagian modul HVDC-nya. Untuk melakukan pengecekan baik per chiplet ataupun keseluruhan, lidah. Kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, perlu diketahui di sini teman-teman perlu diketahui di sini saklarnya sudah saya modif ya. Yang asalnya ini adalah saklar untuk saklar AC yang resistornya itu resistor di atas 100 kilo ohm ya teman-teman. Dan ini saya ganti 1 kilo ohm sehingga bisa hidup kalaupun dikasih tegangan 5 volt. Oke, setelah hidup seperti ini, kita posisikan pada, kalau ke atas ini adalah modul HVDC ya. Dan jika tegangan itu di bawah 100 volt DC, ini dipegang bersamaan pun tidak nyetrum teman-teman. Dipegang bersamaan seperti ini tidak nyetrum. Namun jika modul ini tegangannya di atas 100 volt DC, jangan dipegang dua-duanya. Namun kalaupun di atas 100 volt DC dipegang salah satu saja aman, tidak masalah. Tetap tidak akan nyetrum. Oke. Kita geser potensionya. Naikkan voltasenya hingga oke. Ini bolak-balik juga tidak masalah ya teman-teman, tidak akan merusak chiplet itu sendiri. Itu dia terbaca 5,2 volt, artinya chip ini menggunakan chiplet 6 volt. Dan untuk ngecek keseluruhan chip pun bisa. Oke, hidup keseluruhan terbaca 69, sekian volt. Dan ini menggunakan chiplet 9 volt. Di situ terbaca 7,9 volt. Jika takut kesetrum, atur pada posisi minimal, pada voltase minimum. Kalaupun pada voltase minimum pun dia tetap akan hidup dan membaca voltase sesuai dengan chip yang voltase yang volt dari chip tersebut. Oke, tetap 5,2. Oke, selanjutnya jika ini diposisikan pada ke bawah, berarti ini kita sedang melakukan pengecekan arus driver. Oke, saya ambilkan. Oke, ini dia sudah saya kasih capit juga.
drivernya. Kemudian bentar ya. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Yang satu yang seperti ini, atau bisa menggunakan kabel buntung atau driver yang masih belum terpasang pada casing lampu. Sebentar saya contohkan. Nah, seperti ini dia jika mau melakukan pengecekan driver yang sudah dikeluarkan dari casing lampunya, tinggal dimasukkan pada capit ini ya. Masukkan pada capit ini untuk inputnya atau 220-nya, 220 volt tegangan dari PLN, dan untuk outputnya, output dari driver ini dimasukkan ke jack yang ini. Jangan sampai kebalik ya, plus minusnya jangan sampai kebalik, yang merah positif, yang hitam negatif. Oke, langsung saya contohkan. Karena di sini saya melakukan pengecekan yang ada casing lampunya. Jadi dimasukkan di sini, dan output drivernya masukkan pada cek yang ini. Nah, ini jika kita melakukan pengecekan tanpa beban, maka yang terbaca itu hanya tegangannya saja. Arusnya itu tidak akan terbaca. Oke, akan saya hidupkan. Itu dia terbaca 260 volt. Artinya tegangan driver ini normal 260 volt. Kemudian kita harus menggunakan beban agar kita tahu berapa arus driver tersebut. Teman-teman bisa menggunakan bebannya, itu bisa menggunakan LED DC ataupun LED AC. Di sini saya menggunakan LED DC. Kemudian kita lihat, bentar. Saya gunakan LED AC saja. Masya Allah, sorry. Oke, lupa, sorry. Jadi untuk melakukan pengecekan arus di sini masih ada sebuah saklar lagi, teman-teman. Ini harus dinyalakan, baru dia akan terbaca arusnya. Oke, sebentar. Ini dia. Terbaca 85 mA ya, teman-teman. Dan untuk apa lagi ya? Untuk bebannya, jika teman-teman tidak mau menggunakan atau tidak menggunakan lampu yang sudah jadi seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan PCB LED yang masih belum dipasang ke casingnya. Oke, seperti ini dia, teman-teman. Jika semisal kalian tidak menggunakan lampu yang sudah jadi untuk bebannya, maka kalian gunakan capit ini atau posisikan beban itu pada capit ini.
Namun juga perlu diperhatikan jika yang digunakan beban yang digunakan itu adalah LED DC, itu harus disesuaikan polaritasnya. Yang ini adalah positif warna merah dan yang hitam ini adalah negatif. Karena di sini yang digunakan LED AC, maka pemasangannya itu bolak-balik tidak masalah. Tidak akan merusak beban. Atau LED yang digunakan ini tidak akan rusak. Belum saya lem ya. Oke, kemudian kita cek, kita hidupkan ke pengecekan tegangan tentunya. Lalu kita hidupkan. Tegangannya terbaca 254. Oh ya, jika ini dihidupkan, jika kita ini sudah dihidupkan dan out driver ini sudah masuk ke sini, usahakan yang ini jangan dipegang ya. Yang ini jangan dipegang karena salah satu kabel ini jadi satu dengan negatif volt ampere meter. Jadi ini jangan dipegang saat sudah dialiri tegangan 220. Karena tegangan yang ini itu jadi satu dengan yang kabel volt ampere meter yang berukuran besar. Kabel hitam yang berukuran besar punyanya volt ampere meter itu kan memang sebenarnya yang ini Sebenarnya yang ini nih kalau tidak mau dicolokkan di sini, memang ini dicolokkan di sini. Jadi kalau ini sudah dikasih tegangan, jangan sampai ini dipegang. Oke, kita cek. Terbaca 250 volt tegangannya. Kemudian untuk cek arusnya kita hidupkan saklar ini. Oke, terbaca 80. Karena voltase dari tegangan PLN juga ngaruh ya. Di sini tegangan PLN-nya sudah turun. Semakin sore tinggal 198, sudah tidak sampai 200 lagi. Kalau pagi masih mending, masih stay di 200 sampai 220 volt. Nah, kita hidupkan. Oke, mungkin itu saja video kali ini dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang menginginkan alat ini, silahkan WhatsApp. Yang WhatsApp saya sudah saya sertakan di video. Dan bagi teman-teman yang ingin merakit sendiri, silahkan tonton pada video saya yang sebelumnya. Karena ini juga kurang lebih sama dengan skema yang sebelumnya. Bedanya hanya ada pada bagian pensaklaran. Karena di sini saya saklar menggunakan saklar 6 pin. Tentunya saklar pada skema sebelumnya saya rubah. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.